bahwa makhluk yang bernama manusia ini Allah anugerahi dua misi utama. Pertama adalah khalifatullah fil ard, dan yang kedua adalah sebagai abid, sebagai hambanya. 13 Rabiul Awal 1418 kehilafahan sudah dimaklumatkan, dan hari ini kita adalah yang hadir pada masa kehalifahan itu ada. Dulu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, itu beliau gelisah, tapi kegelisahannya itu disampaikan kepada saudara istrinya Naufal, Waraqah bin. Waktu itu usianya 90 tahun Pak. Dan Waraqah merasa menyesal, andai saja saya masih muda. Begitu Pak. Pasti akan aku bela. Siapa yang akan menghalangi? Sayang, aku sudah tua. Wahai Muhammad, ketika engkau sampaikan misimu kepada kaummu, pasti engkau akan diusir, pasti engkau akan dibenci. Apa yang akan disampaikan Rasulullah SAW kepada kaumnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan misi ilahi untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan Rasulullah menyampaikan misi kehilafahannya seolah-olah begitu. Rasulullah menyampaikan misi kerasulannya, aku adalah Rasul bagi kalian. Untuk misi pertama, masyarakat Mekah itu gampang Pak mempercayai itu. Karena apa? Mereka terbiasa menyembah Tuhan itu dalam bentuk patung. Patung itu ada yang dibuat dari batu, ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari roti. Yang paling miris kalau pagi-pagi patung disembah, lapar sedikit patung dimakan. Kok saya begini ibadahnya? Saya yakin dengan apa yang disampaikan Muhammad. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan, ini Rasulullah, saya ini Rasul, dari situ orang sudah tidak. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kehilafahan yang merupakan misi kemanusiaan manusia hari ini sudah dimaklumatkan. Menjadi penonton bukan pilihan iman. Nunggu banyak bukan pilihan jawara ya. Jadi kalau jawara itu nggak usah nunggu banyak Pak. Kalau bisa saya sendirian juga nggak apa-apa, saya sendirian. Itu jawara. Nanti saya gabung khilafah kalau menurutnya. Itu bukan pilihan Pak. Ingat kata tadi, Waraqah bin, kalau saja saya masih muda, saya akan bela Muhammad. Nah, maka hari ini hadirin sekalian, misi kehilafahan itu kira-kira siapa yang akan membesarkan? Apakah orang Yahudi? Bukan. Orang Nasrani? Bukan. Siapa kira-kira? Bani Adam, anak keturunan. Nah, kalau hari ini ada orang yang benci khilafah, kira-kira anak siapa sih? Kita ini keturunan Adam nggak? Adam khalifah bukan? Dari mana taunya? Ayat 31-nya. Wa'allama Adam. Khalifah yang merupakan fungsi kemanusiaan itu siapa dia? Disebut di ayat 31-nya. Wa'allama Adam. Dan Allah ajarkan kepada Adam asma. Kita merasa nggak jadi keturunan anak Adam Pak? Merasa. Kalau khalifahnya, kalau bapaknya khalifah, masa anaknya bu? Cocok nggak? Nggak cocok. Jadi hari ini yang benci khilafah, ayo mana teh anak saha? Anak Adam lain. Main anak Adam anak saha tuh? Mangoleh. Mangoleh ada anak lah. Nah jadi yuk yang merasa Bani Adam, yang merasa keturunannya Adam, ayo kita ikuti misi orang tua kita, Nabi Adam alaihi salam.
Kecuali kalau misalnya dilahirkan bukan dari keturunan itu, keturunan yang lain, itu tidak merasa berkewajiban pun enggak. Tapi masa sih ada di antara kita yang merasa bukan anak Adam? Anak Darwin. Darwin aja ditanya, ente anak siapa? Saya juga keturunan Adam. Cuma otak saya beda dikit. Nah, maka banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak keraguan-keraguan terhadap misi ini. Jangankan kita, malaikat saja ragu. Ya Allah, kira-kira nanti yang akan Allah jadikan khalifah di muka bumi ini seperti kami atau tidak? Karena Pak, malaikat hanya tahu bahwa dia itu bertasbih dan sujud serta rukuk kepada Allah. Dia dan golongannya. Sementara yang akan diciptakan adalah makhluk yang berbeda dengan dia. Oh, pasti dia akan bikin apa jawaban Allah? Qala a'lamu. Ente nggak tahu apa yang aku. Jadi malaikat merasa ragu dengan misi kehilafahan Adam alaihi salam. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi pembuka wawasan bagi kita bahwa misi khilafah itu bukan hanya atau tidak hanya dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tetapi dimulai ketika manusia pertama diturunkan ke muka bumi. Jadi khilafah itu mulainya dari situ, Pak. Maka siapapun yang mengisi bumi yang diciptakan oleh Allah, yang diatur oleh aturan Allah, yang di sana diturunkan putusan-putusan dari Allah, wajar nggak kalau nggak berkhilafah? Sebenarnya gitu. Kurang ajar. Sebenarnya nggak wajar. Nah, maka berkhilafah ini bersifat ta'abbudi. Kasar ya. Ta'abbudi artinya apa, Pak? Bermuatan ibadah. Bukan ta'abbudi, bermuatan akal. Jadi kalau cocok sama akal saya jalan, kalau enggak saya. Tapi ta'abbudi bermakna ibadah. Jadi berkhilafah sama apa? Jadi beribadah apakah hanya sholat saja atau enggak? Ya. Ternyata berkhilafah juga ibadah. Nggak percaya? Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, syekhnya para mufassirin, mengomentari ayat Al-Baqarah ayat 30, beliau bilang apa? Hadhil ayat yadullu ala wujubi nasbul imam. Ayat ini menjadi dalil tentang wajibnya menetapkan atau menunjuk seorang imam. Hebat banget Pak kita sama Imam At-Tabari. Imam At-Tabari bukan begitu. Jadi apa? Wajibnya menunjuk seorang imam. Kalau tidak dijalankan bagaimana? Dosa. Belum imam-imam yang lain. Nah, satu saja komentar dari Imam At-Tabari mudah-mudahan cukup menguatkan kita bahwa berkhilafah ini adalah hal syariat yang sifatnya ta'abbudi, bernilai ibadah. Nah, maka kalau ini tidak serius, ya, kita tidak serius mengemban misi khilafah ini, tentu kita tidak langsung mengkhianati kemanusiaan kita. Dan hari ini kita memang dihadapkan kepada satu kenyataan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita tanya, ada nggak orang Nasrani memusuhi khilafah? Ada nggak? Nggak ada. Orang Hindu musuhi khilafah? Ada. Orang Buddha musuhi khilafah ada nggak? Kalau orang Islam memusuhi khilafah banyak? Kenapa, Pak? Padahal dirinya adalah pantas nggak dia musuhi dirinya? Masa khalifah musuh sama khalifah? Ya. Jadi kita ini hakikatnya adalah para wakil Allah, mandataris Allah, yang dengan mandataris itu Allah wakilkan kepada kita. Ya. Sebenarnya kira-kira Allah mampu nggak sih ngatur bumi ini? Kok harus nunjuk wakil?
Mampu nggak Allah mengatur ini? Mampu. Maha. Tapi kenapa Allah menunjuk manusia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain untuk mengemban amanah ini? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini yang berkhilafah ini sedang dimuliakan oleh, mau nggak Pak dimuliakan oleh Allah? Tidak ada hari ini kita yang tidak dimuliakan oleh Allah. Banyak orang yang dimuliakan 5 tahun, dihinakan 15 tahun juga banyak. Ya, paham nggak Pak? Dimuliakan 5 tahun, dihinakan 15 tahun. Jadi pejabat 5 tahun, korupsi di penjara 15 tahun. Dimuliakan sebagai pejabat 5 tahun, dihinakan sebagai koruptor di tahanan 15 tahun. Banyak Pak yang mau begitu. Tapi kita tidak merasa dimuliakan oleh Allah dengan misi yang diamanatkan kepada kita, atau kita tidak pernah merasa mengemban misi itu. Kenwe batur lah, kurang mantep. Biarin misi khilafah itu Ustadz Hamid aja yang jalan sama yang lain. Saya mah nonton aja. Ustadz Hamid sepak terjang mah kayak gimana sih? Kok sebentar-sebentar didatangin ini, didatangin itu. Tapi anteng aja dia. Nah, kembali kepada tadi bahwa fitrah berkhilafah atau fitrah dipimpin atau pemimpin adalah juga merupakan fitrah kemanusiaan kita. Ya. Nah, kemudian yang hadis Bapak Ibu sekalian, khilafah yang bersifat ta'abbudi ini dijalankan dan dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, semuanya melaksanakan itu. Saking mereka tidak mau kehilangan catatan bahwa apa yang dahulu saya lakukan itu, mereka membukukan cara-cara berkhilafah ini di dalam kitab-kitab yang masyhur. Kalau diceritakan nggak ada habisnya Pak. Artinya, yuk kalau kita mau adu dalil, yuk kalau kita pengen menguatkan, banyak kitab, banyak referensi yang bisa kita jadikan acuan. Sebenarnya kalau kita ragu hari ini, khilafah ada dasarnya nggak sih? Khilafah ada dalilnya nggak sih? Atau khilafah ini apakah ajaran baru? Atau sesuatu yang dibuat-buat? Ya. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari para ulama terdahulu yang telah membukukan apa yang beliau alami bersama para khalifah mereka hidup dalam sistem khilafah mereka hidup. Mereka catatkan itu semua di dalam tinta-tinta kitab yang dimuliakan sampai hari ini. Maka wajar kalau hari ini kita berada di masa kebangkitan itu, kita juga bisa melihat bagaimana atau sebesar apa halangan atau rintangan yang menghadang di depannya. Jadi kalau kita pengen tahu jalan kita itu enak atau tidak, kita lihat rintangan di depan. Ya, Kang Piat mau naksir perempuan yang jauhnya 50 kilo, sudah kebayang jaraknya 50. Ternyata bukan hanya jarak, harus lewat 3 gunung, harus lewat 4 sungai. Tapi kok Kang Piat jalan terus, berarti ada apanya kira-kira? Ada maksud. Dan kira-kira yang dimaksud itu hebat atau enggak? Hebat, mengalahkan yang lain yang ada di kampungnya, sehingga dia naksir kampung lain. Nah, kehilafahan ini juga demikian hari ini. Kehilafahan banyak dikaburkan dan banyak dikuburkan. Jadi ada 2 hal yang hari ini tidak terungkap secara jelas di hadapan umat. Pertama, sejarah kekhalifahan dikaburkan, misi khilafah ini dikuburkan. Apa pengaburan sejarah khilafah itu kejam? Sebentar-sebentar potong. Khilafah itu akan mengadakan perpecahan. Khilafah itu membuat negara di atas negara. Itu pengaburan Pak.
ya, pengaburan, dan itu sama sekali tidak benar. Kalau sekarang ada istilah good looking dan god looking, itu kan seolah-olah kayak gitu. Ada yang mengkaburkan, ada yang ingin tetapi apakah kemudian berbagai propaganda yang mencoba menguburkan khilafah dan mengkaburkan khilafah kemudian itu menjadi penghalang munculnya khilafah? Tidak, karena khilafah bukan milik khilafah muslimin, tapi khilafah sejatinya adalah milik Allah. Maka dialah yang akan menggolirkan dan dialah yang akan menjayakan khilafah. Apakah lewat khilafah muslimin? Belum tentu, Pak. Jadi jangan kegeeran kita. Iya. Kalau kita tidak pantas memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan Allah dan Rasulullah SAW. Nah, untuk itu mari kita bergandeng tangan, berpelukan erat, kembali menata ukhuwah di antara kita. Kalau hari ini ada kesalahan persepsi tentang khilafah, kesalahan lain yang dianggap tidak masuk akal, kok khilafah ngajarin begini, kok Islam yang sehat kok nggak begitu, pasti ada yang belum ketemu yang begitu. Ya. Jadi khilafah ini ajaran Islam sama seperti ajaran yang lain. Ada nggak yang di sini yang hadir di sini membenci sholat? Ada nggak, Pak? Ada nggak yang benci sholat? Ada ya? Yang malas dia. Yang benci saum ada nggak? Ada. Kenapa kita tidak benci sholat dan tidak benci saum? Karena saum dan sholat merupakan bagian daripada syariat Islam. Memang khilafah bukan bagian daripada syariat Islam. Kok bisa-bisanya dibenci? Nah, mudah-mudahan hari ini terbuka wawasan kita bahwa berkhilafah adalah bagian daripada syariat Islam. Nah, maka menjalankannya insya Allah akan bernilai ibadah dan meninggalkannya jadi gimana kalau gitu? Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang hari ini berkembang, ya, beberapa hal yang hari ini berkembang yang berada di masyarakat, ya, tentang situasi-situasi yang seolah menjadikan kaum muslimin ini kaum yang tertindas. Setidak-tidaknya itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bangkit dari ketertindasan. Jadi kalau orang gila nusuk ustaz, kalau orang nusuk ustaz disebut gila. Bahaya. Dan kejahatannya tidak diproses. Tapi giliran pemilu orang gila sama nggak suaranya dengan profesor? Nah, yang ikut pemilu gila beneran apa gila-gilaan kira-kira? Gila beneran. Gila beneran, datangi ke rumah sakit. Jadi kalau pemilu suaranya sah sama dengan suara profesor, giliran bertindak jahat tidak sah. Kita gelong tuh. Masa kita tidak bisa mencerna yang seperti itu? Hari ini kita dihadapkan dengan situasi seperti itu. Dan kita memahami semua bahwa para ustaz, ya, para kiai itu adalah orang yang dimuliakan. Jadi coba Pak, ibu bayangin kalau di metro nggak ada ustaz, Pak. Di metro nggak ada ustaz, nggak ada yang bisa mengurus jenazah. Misalnya ada orang mati, digeletakin apa digelundungin gitu aja, suruh dimakan kucing. Ada nggak begitu nanti? Ustaz sudah tidak ada lagi metro, yang ngurus jenazah sudah tidak ada. Ada yang meninggal, nggak ada yang bisa ngurus. Maka ustaz ini adalah figur yang dimuliakan. Guru-guru kita adalah figur yang dimuliakan. Kepadanya kita mendapatkan banyak pelajaran dan daripadanya cahaya-cahaya ilmu dipancarkan. Dan kita memuliakan mereka, siapapun kita muliakan, karena di dalam dirinya melekat ilmu, melekat cahaya Allah. Nah,
Berbeda dengan yang tadi tuh, yang gila. Itu menganggap Ustadz sebagai ancaman. Nah maka kapan ini akan kembali? Kapan keadaan ini akan kita balik? Ya, bahwa lingkungan kita dimuliakan oleh para asatidz. Asatidz memberikan perlindungan, memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada kita semua yang haus akan kebenaran. Nah selain daripada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sampai jam berapa ini? 12. Nah baik. Mudah-mudahan yang disampaikan pada kesempatan kali ini cukup. Mohon maaf sekali lagi saya mau maaf, bukan berarti saya adalah orang yang paling pintar pada forum ini, karena saya banyak besar dan sepuh yang sering saya lihat, sering saya kenal. Dulu saya sering kesini Pak. Dulu saya ini beberapa kali ngisi khutbah di Masjid Al Muhajirin, ya, kenal dengan beberapa pengurus Pak Saudi hadir. Nah, itu seperti orang tua, jadi kalau komunikasi enak ya, orang Betawi ketemu orang Sunda itu enak. Jadi beberapa saat seperti itu tuh seperti hilang di hati saya secara pribadi. Jadi seperti kehilangan ukhuwah ya dengan masyarakat Metro dan sekitar. Terakhir mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, andai kata ada tutur kata yang mungkin menyinggung hati Bapak Ibu sekalian, saya mohonkan untuk dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Apa yang saya ungkapkan dan apa yang saya sampaikan tiada lain adalah amanah. Nah, tentunya sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.